Ya, sebelum kita masuk ke soal, saya akan review dulu tadi sedikit untuk materi ini ya, analisis regresi. Jadi, untuk analisis regresi ini, tadi adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan ya. Bentuk hubungan antara variabel X dan Y. Di mana variabel X-nya di sini adalah variabel bebas dan variabel Y-nya di sini adalah variabel terikat. Gitu ya. Dan nanti ini disajikan dalam bentuk persamaan regresi. Persamaan regresi linier. Yaitu bentuknya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Di mana Y topi ini adalah variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas. Gitu ya. Jadi ini adalah persamaan regresi linier yang akan kita cari. Nah, Y dan X-nya jelas nilainya nanti persamaan ini ya. Jadi persamaan ini X-nya itu nanti di input menghasilkan nilai Y, kan seperti itu ya. Nah, kemudian tugas kita adalah mencari nilai A dan B untuk mendapatkan persamaan ini. Untuk mendapatkan rumus A itu butuh rumus B, jadi pertama kita hitung dulu. Rumus B-nya adalah ini. B sama dengan Nah, ini sama seperti yang ada di modul ya. Hanya saya salin kembali. Kemudian kita harus perhatikan bahwa nah, seperti ini ya. Ini adalah sigma ya. Sigma itu total. Ini saya beri tanda kurung untuk memperjelas. Berarti ini N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Gitu ya. Kemudian N dikali sigma X kuadrat. Jadi X-nya dikuadratkan dulu, baru totalkan, dicari totalnya. Nah, kalau yang ini sigma X berarti total X sama seperti ini. Kemudian dikuadratkan. Begitu ya. Ini adalah rumus A. Maaf, ini adalah rumus B. Ya. Jadi nanti kita mencari B itu dari sini, dari rumus ini. Kemudian untuk yang A, itu rumusnya adalah sigma Y bagi N dikurangi B kali sigma X per N. N ini adalah banyaknya data ya. Iya, seperti ini ya. Ini yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal. Nah, di sini langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk mengerjakan soal regresi linier ya. Pertama adalah tentukan dulu mana yang X, mana yang Y. Jangan sampai tertukar ya. Dan variabel Y ya. Menentukan dulu variabel X yang mana, Y yang mana. Kemudian yang kedua adalah hitung A dan B. Kemudian masukkan ke dalam rumus ini, dapatkan persamaan regresi ya, kita bentuk persamaan regresinya, persamaan regresi linearnya. Kemudian yang keempat, nah ini biasanya kalau ditanyakan misalnya untuk diketahui X tertentu, nilai X tertentu ya, dimana tujuannya adalah untuk
prediksi nilai Y. Nilai variabel Y. Jadi nilai X-nya diketahui, ya, diberikan. Pertanyaannya berapa nilai Y-nya, gitu ya. Maka nilai X ini nanti kita masukkan ke dalam persamaan regresi yang kita dapatkan di tahap 3. Seperti itu ya. Setelah itu pasti akan mendapatkan nilai Y yang diinginkan. Nah, ini maksudnya adalah kita memprediksi nilai Y berdasarkan persamaan regresi yang sudah kita hitung, yang sudah kita dapatkan. Gitu ya. Jadi di sini tidak ada proses pengujian ya, tidak ada proses uji hipotesis seperti materi-materi yang sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke dalam soal. Ya, ini adalah soalnya. Sudah saya pindahkan ke sini ya. Nanti kita akan menggunakan rumus yang tadi. Ini. Ya, rumus yang ini mau kita gunakan di sini untuk menyelesaikan ini. Baik, soalnya ini ya. Bagaimana hubungan antara jam belajar dengan pencapaian nilai? Jadi, yang di sini yang mau dianalisis adalah bagaimana hubungan antara jam belajar dengan pencapaian nilai. Maka, saya mengumpulkan sampel dari 5 orang. Ini ya, ini orang pertama, kedua, ketiga, sampai ada 5 orang. Dia jam belajarnya sekian per harinya, kemudian nilainya ternyata sekian. Nah, kita mau lihat, ada nggak hubungan antara jam belajar dengan pencapaian nilai? Nah, pertama-tama, sesuai dengan langkah-langkahnya ya, ini. Pertama kita menentukan dulu variabel X dan variabel Y. Kira-kira mana yang mempengaruhi mana? Ya, yang mau kita teliti, itu mau melihat ada nggak pengaruh jam belajar terhadap nilai? Kan seperti itu ya. Ada nggak pengaruh jam belajar terhadap nilai? Maka yang memberi pengaruh itu adalah yang variabel X. Jadi jam belajar di sini adalah variabel X. Ya. Dan yang diberi pengaruh itu adalah sebagai variabel Y. Seperti itu ya. Nah, setelah menentukan X dan Y, ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya. Sudah jelas ya. Kita mau lihat bagaimana pengaruh X terhadap Y. Pengaruh jam belajar terhadap nilai. Kemudian kita akan menghitung B dan A. B dan A akan membutuhkan ini nih. Sigma X, sigma Y, kemudian ada sigma X kuadrat, ada sigma XY gitu ya. Maka saya di sini akan melengkapi tabel dulu untuk membantu perhitungan ya. Jadi nanti hasil sigmanya itu kita taruh di paling bawah ini ya, sigma alias total ya. Ini maksudnya adalah total. Ya, sigma adalah total. Maka kita hitung nih. Ini kita hitung, kita total hasilnya sama dengan ini ya, 11. Kita hitung 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 ya. Ini 11. Kemudian ini juga kita hitung, kita jumlah. Jumlah hasilnya adalah ini 50 tambah 70 dan seterusnya sampai tambah 80. Hasilnya adalah 330. Kemudian, nah yang kita butuhkan lainnya lagi adalah selain sigma X dan sigma Y, kita membutuhkan ini sigma XY. Berarti X-nya kalikan Y dulu. Jadi di sini saya akan menuliskan X kali Y. Berarti 1 kali 50 gitu ya. Kemudian 2 kali 70, 140. 2 kali 60, 120. 3 kali 70, 210. Dan ini 3 kali 80, 240. Seperti ini. Setelah ini baru kita total. Ini kita jumlah. Maka yang jumlahnya ini yang bisa masuk ke dalam rumus yang ini tadi ya. Ini di total hasilnya adalah 760. Kemudian setelah itu kita butuh apa lagi dari rumus? Kita butuh sigma X udah, sigma Y udah. Berarti kita butuh ini. Sigma X kuadrat. Alias X-nya dikuadratkan dulu. Jadi ini kita akan hitung X kuadrat ya. Ini 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, ini juga 4, ini jadi 9, ini 9. Kemudian di total ini hasilnya adalah
27. Ya, ternyata kita hanya butuh ini saja dan data inilah yang akan kita gunakan di dalam rumus ya. Ini sebagai sigma X, yang ini sebagai sigma Y, ya, sigma Y, yang ini adalah sigma X kali Y, yang ini adalah sigma dari X kuadrat. Seperti itu. Jadi kita hitung dulu ini, baru masukkan ke dalam rumus A dan B. Kita lanjutkan di video berikutnya ya.